Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kita jumpa dalam kajian dan pendalaman Alkitab kita hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersyukur buat saat ini yang begitu indah kami berkumpul bersama-sama dengan semua sidang jemaat-Mu untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama lewat kajian dan pendalaman Alkitab. Dan kami sedang ada dalam tema memahami subtema memahami gereja. Kami rindu benar-benar lewat kelas dan kajian pendalam Alkitab ini kasih kami kepada Allah semakin bertumbuh dan juga kasih kepada sesama kami sesama pun akan semakin bertumbuh pula. Kami bersyukur pimpin Roh Kudus di sepanjang waktu-waktu di mana kajian pendalaman Alkitab ini berlangsung, menolong setiap jemaat-Mu juga yang ikut serta, baik saat ini mungkin lewat berbagai media sosial, lewat berbagai macam channel live streaming kami, diberkatilah mereka. Urapi juga, beri pendengaran dan kerinduan untuk terus belajar firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan materi pembahasan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu tentang memahami gereja. Kalau minggu lalu, 2 minggu lalu ya saya sudah menyampaikan pendahuluannya, dan hari ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu kelanjutannya kepada saudara-saudara semua. Saya akan bagikan slide saya. Ya, baik. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang memahami gereja. Seperti yang sudah sampaikan, tujuan dari kajian pendalaman Alkitab secara khusus pada subtema ini, memahami gereja, adalah memahami istilah gereja dalam sudut pandang yang tepat, supaya jemaat Tuhan dapat memahami fungsinya dalam komunitas tubuh Kristus dan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kita ingin sekali, kita rindu lewat kajian pendalaman Alkitab ini kita dapat memahami sudut pandang yang tepat. Tentu ini berdasarkan Alkitab ya. Tentang apa? Tentang gereja. Supaya, nah ini, kita semua bisa memahami fungsi peran kita masing-masing dalam komunitas tubuh Kristus, dan tidak hanya dalam komunitas tubuh Kristus, tapi juga akhirnya bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu tujuannya. Nah, 4 gambaran inti tentang gereja yang diberikan oleh Alkitab. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kalau membaca Alkitab bisa saja mendapatkan lebih dari 4 gambaran inti tentang gereja, tapi itu menjadi subbagiannya di dalam 4 kelompok besar ini ya. Nah, yang pertama adalah gereja itu disebut sebagai umat Allah. Nanti kita akan membahas teks-teks yang diberikan di dalam slide ini. Itu pertama, umat Allah. Yang kedua, tubuh Kristus. Jadi gambarannya adalah gambaran inti tentang gereja di dalam Alkitab. Yang kedua adalah tubuh Kristus. Yang ketiga, komunitas orang kudus atau persekutuan orang kudus. Yang keempat, ciptaan Roh Kudus. Artinya komunitas atau persekutuan orang kudus yang diciptakan oleh Roh Kudus. Jadi 4, ini adalah 4 gambaran inti tentang gereja yang jika Bapak Ibu saudara-saudara membaca Alkitab, kemudian menelitinya dengan baik, maka pasti menemukan kebenaran ini. Yang pertama, gereja adalah umat Allah. Istilah umat Allah merupakan sebuah gagasan umum dalam Perjanjian Lama. Jadi umat Allah ini kosakata yang sebenarnya sangat umum sekali ada di
Perjanjian Lama dan menunjuk langsung kepada bangsa Israel yang Allah sendiri panggil keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi kata ini sebenarnya akrab ketika Bapak Ibu sudah membaca Perjanjian Lama dan selalu identik dengan umat Allah itu dengan bangsa Israel. Bangsa Israel. Namun nanti kita melihat tentu ada perbedaannya, tetapi istilah ini perlu kita pahami. Nah, kita lihat pemakaian yang di dalam Petrus ya, kita 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, Rasul Petrus memakai istilah ini demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, perhatikan dia mengutip ayat ini dan kemudian memakai kata umat kepunyaan Allah. Nggak hanya umat Allah, tapi umat milik Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ini Petrus bicara kepada jemaat Tuhan, ya, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang kudusnya Allah. Menyebutnya umat Allah, seperti tidak membuat perbedaan istilah ini, karena kita perlu pahami bahwa tentu Petrus juga berlatar belakang Yahudi, ya, keturunan dari Israel itu sendiri secara jasmani. Namun dia menunjuk gereja ini, menunjuk kepada umat Allah, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tapi memberikan anak kalimat bahwa umat Allah di sini adalah sudah sangat jelas ya. Tadi saya sudah menjelaskan juga sedikit bahwa ini kosakata atau istilah yang kerap dipakai dalam Perjanjian Lama menunjuk kepada bangsa Israel, dan Petrus di dalam tulisannya memakai istilah ini tapi memberikan anak kalimat yang memberi penjelasan. Anak kalimat ini memberikan penjelasan. Perbedaannya adalah kalau tadi bangsa Israel dari sisi keturunan secara jasmania yang dipanggil oleh Allah dan keturunan-keturunan mereka disebut umat Allah, tapi Petrus sendiri memberikan identitas dalam anak kalimat ini. Umat Allah yang dimaksud oleh Petrus adalah jemaat, ya, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, gereja. Ya, siapa mereka? Orang yang telah dipanggil keluar oleh Allah dari kegelapan kepada terang. Ya, nah istilah ini dari gelap kepada terang. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Injil Yohanes atau surat kiriman 1, 2, 3 Yohanes, banyak istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan kegelapan ini sebagai kehidupan yang lama atau di luar Kristus. Terang ini menunjuk kepada Kristus sendiri dan juga kehidupan yang baru dalam Kristus. Biasa pemakaiannya seperti itu. Gereja adalah umat Allah. Pilihan atas dasar iman lewat kasih karunia. Tentu ini yang membedakan pada akhirnya, ya. Gereja digambarkan sebagai pemenuhan PL harapan nubuat tentang umat Israel. Tentu kalau kita membaca ya istilah ini dalam sudut pandang Perjanjian Baru pun kita mendapatkan sebuah suasana tentang harapan itu. Sebenarnya betapa rindu kalau kita lihat penulis-penulis kitab Perjanjian Baru itu ingin melihat bahwa semua umat Allah yang tadinya adalah orang-orang Israel itu menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tapi kan pada kenyataannya tidak demikian, tidak semuanya, ya. Namun harapan itu tampak. Nah, kita melihat akhirnya juga satu sisi yang sangat kontras bahwa benar penegasan yang diberikan oleh Rasul Petrus di dalam surat yang kita baca tadi, suratnya yang dia tulis dan kita baca tadi, bahwa
umat Allah, di mana itu adalah gereja, gereja adalah umat Allah, itu pilihannya, dipanggilnya atas dasar iman lewat kasih karunia Kristus tentunya. Nah, saya ingin membacakan firman Tuhan buat kita semua di dalam kitab Roma ini ya. Sebentar, saya buka kitab. Ya, Roma. Saya akan baca buat kita semua Roma pasal yang ke-9 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ingatkah saudara akan nubuat Nabi Hosea? Dalam nubuat itu Allah berfirman bahwa bagi dirinya sendiri ia akan mencari anak-anak lain, yaitu yang bukan dari bangsa Yahudi yang telah dipilihnya, dan ia akan mengasihi mereka walau sebelumnya tidak seorang pun mengasihi mereka. Ini saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup ya. Dalam ayat 26, dan orang-orang kafir yang dahulu dikatakan kamu ini bukanlah umatku, akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Nah, saudara perhatikan baik-baik di dua ayat ini ya. Jadi pilihan atau panggilan dari terang kepada dari gelap kepada terang yang ajaib, pilihan itu ya atas dasar iman lewat kasih karunia Kristus ya, yang tadinya orang-orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan hari ini menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan itu adalah sebuah panggilan dan pilihan Allah ya di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira disinilah yang menjadi pembeda yang sangat terang sekali, bahwa jika umat Allah, istilah umat Allah ini dikenakan, disematkan kepada bangsa Israel, keturunan Yahudi dalam perjanjian lama khususnya, maka tentu kita tidak bisa saja serta-merta akhirnya menyebut, oh berarti itu kelanjutan, misal kelanjutan dari gereja umat Allah di perjanjian lama. Nah, mungkin dari perspektif atau dari sudut pandang nubuatan yang seperti kita baca di dalam Roma ini tadi, bisa saja, tapi tetap saja konteksnya menunjukkan bahwa umat Allah dalam perjanjian baru itu yang akhirnya disebut sebagai gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Selamat, maka mereka mensyaratkan percaya kepada Yesus ya, Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Bagaimana dengan umat Allah di perjanjian lama? Mereka akan dipilih berdasarkan ya janji ya, janji kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu suku bangsa inilah yang disebut umat pilihan Allah pada waktu itu. Jadi tidak memasukkan bangsa-bangsa lain karena sangat spesifik sekali. Tapi dalam perjanjian baru yang disebut umat Allah itu melampaui suku, melampaui bangsa maupun ras. Nah, misal di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 kan di sana firman Tuhan ini tentang amanat agung ya. Bicara tentang menjangkau seluruh bangsa. Oleh karena itu, pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jangkauannya itu jangkauan yang adalah seluruh bangsa, multi etnis, multi bangsa, multi ras gitu ya. Barang siapa percaya kepada kasih karunia di dalam Yesus Kristus dan lewat iman percaya kepada Dia. Nah, itu disebut umat Allah. Disebut umat Allah ya. Jadi dalam perjanjian baru kita belajar itu. Jadi gereja adalah umat Allah ya, orang-orang percaya itu tadi. Nah, sudah bisa lihat walaupun kita tidak mendalami secara spesifik atau secara khusus hari ini di antara istilah ini di dalam PL dan perjanjian baru tentang umat Allah, tapi saya hanya menunjukkan sedikit saja tentang perbedaannya, bahwa tidak serta-merta umat Allah di perjanjian lama lalu kita sebut sebagai sebuah kelanjutan
gereja di Perjanjian Baru. Ada perbedaan mendasar pada pilihan atau panggilan itu tadi yang didasarkan iman lewat kasih karunia Yesus Kristus, ya. Gereja adalah tubuh Kristus, ya. Jadi kalau gereja yang pertama itu gambaran inti tentang gereja sebagai umat Allah. Yang berikutnya adalah gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Nah, mari kita baca, ini saya sudah selipkan teksnya dalam slide 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perhatikan, ada cawan dan roti. Ini kan menuju pada partisipasi jemaat dalam mengambil, atau jemaat Tuhan, gereja Tuhan dalam mengambil sakramen roti dan anggur sebagai simbol penderitaan Kristus. Kapan ini? Ya, dalam setiap peristiwa kita melaksanakan perjamuan kudus, di mana setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kemudian mereka mengambil bagian dalam perjamuan ini dalam wujud apa? Ada dalam sakramen itu, sakramen perjamuan kudus, ada roti dan air anggur yang melambangkan penderitaan Kristus. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, misalnya dalam 1 Korintus pasal 11 ya, ayat 23, 24, 25, di sana kan diberi penegasan bahwa ketika kita makan minum, kita mengakui bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah satu di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita disebut tubuh Kristus karena kita mengambil bagian, ya, mengambil bagian yang sama di dalam simbol atau lambang penderitaan Kristus itu tadi, yaitu roti dan air anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus, air anggur melambangkan darah Kristus di dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, di situ pengakuan yang bisa dilihat bersama-sama bahwa kita tidak hanya mengakui tubuh penderitaan Kristus, tapi kita menyadari kita bersama-sama siapapun mereka, yaitu tadi melampaui ras, melampaui suku, melampaui latar belakang, kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Di dalam ayat 17, di ayat 17 itu demikian firman Tuhan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, ini dari keberbedaan menjadi satu, yaitu tubuh Kristus. Ayat 17 ini memberikan penegasan kepada ayat yang sudah disebutkan sebelumnya di ayat 16. Perhatian baik, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi kepalanya adalah Kristus, kita adalah tubuhnya, anggota di dalamnya. Itu adalah sebuah gambaran, ya, gambaran mental atau gambaran visual yang bisa kita visualkan, langsung kita bisa memahaminya. Lewat apa? Kita disatukan sebagai tubuh itu tadi, lewat sakramen perjamuan kudus. Ketika kita ambil dari roti dan air anggur, cawan yang berisi air anggur, kita menyatakan, mendeklarasikan saat itu bahwa saya adalah bagian dari tubuh Kristus, banyak anggotanya, yaitu gereja Tuhan yang lain, jemaat Tuhan yang lain, dan sakramen yang kita ambil dalam perjamuan kudus adalah lambang dari penderitaan Kristus. Jadi kita mengaminkan itu, kita mengakui yang sama bersama dengan jemaat Tuhan yang lain.
Selain itu, di dalam gambaran inti bahwa gereja adalah tubuh Kristus, menunjuk kita dari berbagai macam keberbedaan menjadi satu. Kita mengakui sebagai satu karena kita menerima penderitaan Kristus dalam upacara sakramen perjamuan kudus yang kita terima, kita makan, minum. Tapi juga tubuh Kristus, gereja adalah tubuh Kristus yang ditunjukkan oleh Alkitab sebagai gambaran intinya. Itu artinya kita memiliki fungsi dan keunikan di dalam tubuh, ya, sebagai anggota-anggota tadi, ya. Kan gambaran visualnya itu tubuh. Jadi tubuh itu kan dari berbagai macam anggota atau bagiannya, ya. Sudah bisa perhatikanlah tubuh saudara masing-masing. Ada banyak terdiri dari banyak komposisinya, ya. Jadi ada tangan, ada kaki, ada banyak, ya, sudah bisa sebutkan. Nah, masing-masing memiliki fungsi dan keunikan, dan tujuannya adalah untuk bisa berpartisipasi, artinya ikut serta di dalam melayani. Di mana? Ya, yang pertama-tama tentu di dalam tubuh Kristus itu sendiri, di antara jemaat, di antara sesama gereja Tuhan. Saya baca dalam Roma pasal 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya kita tidak bisa memisahkan diri kita dengan jemaat Tuhan yang lain sebagai tubuh Kristus. Terakhir kita berbicara tentang satu komunitas dalam kelompok, artinya yang lebih kecil, mungkin kita bisa sebut itu sebagai lokal, orang-orang percaya di gereja lokal, ataupun secara universal. Nah, mungkin yang paling mudah kita ambilkan contoh yang di kelompok yang lebih kecil, anggap di gereja kita. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita perlu yang lain, dan yang lain itu perlu saudara, ya. Itu yang disebut sebagai keunikan itu tadi. Dan keunikan itu juga ditunjukkan tidak hanya pada perihal kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh satu dengan yang lain, tapi kita punya fungsi atau tugas masing-masing, ya, punya mungkin karunia, kemampuan, keterampilan, kesempatan yang berbeda-beda. Namun kita akan pakai untuk memerankan, ya, mengambil peran dalam melayani satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus, ya. Jadi tubuh Kristus itu tidak hanya menunjukkan kesatuan kita yang mengakui tentang penderitaan Kristus, tapi juga kita sedang mengakui sebenarnya peran kita bahwa oh ya, saya harus berfungsi dalam tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira adalah penting sekali untuk kita akhirnya belajar di bagian kedua ini, melihat sejauh mana peran kita, sejauh mana peran Bapak Ibu Saudara-saudara secara pribadi sebagai anggota tubuh Kristus sudah difungsikanlah, apakah sudah difungsikan perannya sesuai dengan karunia, dengan panggilannya, mungkin dengan kemampuan, dengan kerinduan hati paling dalam, ya, untuk melayani jemaat Tuhan sesama tubuh Kristus. Nah, apakah sudah diperankan atau sudah difungsikan dengan baik apa yang telah Allah berikan kepada kita? Karena memang tujuannya supaya gereja Tuhan, ya, tubuh Kristus itu dibangun, ya, dibangun. Ini menjadi penting, ya, melihat fungsi kita masing-masing.
Jadi saya kira adalah saatnya untuk kita mulai merenung sama-sama, apa ya, saya ini bisa buat apa, bisa lakukan apa bagi tubuh Kristus, bagi anggota gereja Tuhan, anggota jemaat Tuhan, dari apa yang saya bisa. Yang lain juga begitu, ya. Nah itulah adalah tubuh Kristus. Ya. Baik, yang ketiga adalah gereja adalah komunitas atau persekutuan orang percaya. Ya, yang ketiga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita bisa lihat tampak dalam pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman rasul itu kan ada banyak ya, ada banyak urut-urutannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa kali ke langit dan bumi dan seterusnya. Nah, di dalamnya terdapat pernyataan ini, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan yang persekutuan orang kudus, ya, orang-orang maksudnya. Jadi persekutuan orang kudus ini, orang ini banyak jumlahnya, jamak. Persekutuan orang kudus. Nah, di dalam pengakuan iman rasuli ini sudah kalau boleh saya pakai istilah saya sendiri, dipatenkan, ya, ini pengakuan kita bersama bahwa gereja itu, jemaat Tuhan itu adalah persekutuan atau komunitas orang-orang kudus di dalamnya. Dan ini harus diyakini benar, saudara-saudara, ya. Kita saudara harus yakin sekali. Karena kata kudus ini kan juga sudah menjadi identitas atau jati diri saudara. Tidak hanya ketika Anda bersama-sama dalam persekutuan atau ibadah, tapi dimanapun saudara membawa diri saudara, ini identitas, ya, ini ciri khas saudara, ini adalah jati diri saudara, kudus, orang yang kudus, dan saudara gereja Tuhan dengan yang lain, kumpulan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, komunitas orang-orang kudus. Tidak hanya itu, tidak hanya tampak dalam pengakuan iman rasuli. Jadi sebagai persekutuan atau komunitas orang-orang kudus, orang-orang percaya, persekutuan juga dengan Allah Trinitas, ya, dengan Allah Trinitas. Sorry, itu kalimatnya mungkin salah ya. Saya coba nanti saya edit. Ini 3 gereja adalah komunitas atau persekutuan orang, ya, orang percaya. Tapi di sini saya mau tambahkan kurang satu kata, orang kudus, ya, karena kita sedang membahasnya topik ini dalam gambaran inti, maksudnya tentang gereja itu menurut pandangan Alkitab. Persekutuan dengan Allah Trinitas, persekutuan dengan Allah Bapa. Saya mau baca di dalam Yohanes 1 Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 6. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun boleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jika kita katakan, ayat 6, jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya, jadi juga persekutuan dengan Allah Trinitas. Makanya di dalam ayat 6 itu tadi diartikan bicara tentang persekutuan ini, ada persekutuan dengan Bapa, komunitas dengan Bapa. Tapi di ayat 6 dipertegas bahwa ada ciri khasnya, yaitu orang-orang, tadi kan kita bicara orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Ayat 6, ya ini yang dijelaskan juga dari
tidak hidup lagi dalam kegelapan, tidak berdusta, tapi melakukan kebenaran, hidup di dalam terang, ya, orang kudus itu tadi ya. Dan itu adalah sebuah komunitas atau persekutuan yang intim sekali dengan Bapa yang adalah kudus. Ya, sifatnya dia adalah kudus. Wah, luar biasa ya. Jadi kita dilayakkan ya, kita diberi tempat tidak hanya di antara atau bersama-sama dengan gereja Tuhan atau orang percaya yang lain dalam sebuah persekutuan atau komunitas disebut orang kudus, tapi kita diberikan tempat juga untuk bersekutu dengan Bapa dan apa namanya, itu dicirikan dengan kehidupan itu tadi yang telah dipanggil dari gelap kepada terang, hidup dalam kebenaran. Saya kira ini penting sekali ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita ada dalam persekutuan, mungkin saya pribadi dalam doa, atau dalam pujian penyembahan pribadi, bahkan dalam ibadah-ibadah saya kira bersama. Sekaligus ini menjadi sebuah koreksi bagi kita atau penilaian tentang diri. Betapa kita perlu membawa hidup kita ini oleh pertolongan Roh Kudus tentunya ya, untuk berada dalam kekudusan, dalam kebenaran, walaupun tidak bisa kita bangun dengan kekuatan sendiri, tapi kan nanti di bagian terakhir kita lihat bagaimana Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk memampukan kita. Tapi ini sangat dekat, sangat intim, bahwa kita disebut orang kudus, kita bisa bersekutu dengan Bapa yang kudus. Wow, luar biasa ya. Dan persekutuan ini juga ada persekutuan dengan darah Kristus, dengan Kristus sendiri. Saya mau baca buat kita di dalam 1 Korintus ya, yang sudah ditunjukkan di sana. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 ya. Oke. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, ya. Persekutuan dengan Kristus. Jadi tidak, ini identitas kita ya, gereja, jemaat itu adalah kita adalah orang kudus. Dan saudara-saudara, ini tidak hanya sebuah identitas, tapi benar-benar persekutuan itu menjadi semakin dalam, bahwa ini juga adalah persekutuan dengan Kristus. Ya, kok bisa? Ya, kok bisa? Nah, kita sudah baca sebagai ayat ini berkaitan tadi dengan kita sebagai tubuh Kristus. Ya, kita bagian di dalamnya. Dan karena kita anggotanya, kita tidak terpisah dengan harusnya tidak terpisah dengan kepalanya. Siapa kepalanya? Adalah Kristus sendiri. Ya, jadi ketika kita disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang yang kudus, kita nggak boleh memisahkan diri ya. Kita harus berjuang, berusaha, saudara ya. Kita harus terus maju, nggak boleh ada waktu, ada kesempatan coba memisahkan diri dari persekutuan dengan Kristus. Bagaimana ya kita membayangkan? Sudah bisa bayangkan kalau ada anggota tubuh terpisah dari kepalanya, gitu, apa yang terjadi? Nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang-orang kudus, gereja itu adalah orang kudus dan harus bersekutu dengan Kristus. Persekutuan dengan Roh, ya, dengan Roh Kudus. Nah, ini di pasal 13 2 Korintus, ya. Kita baca di sana 2 Korintus pasal 13.
Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, ini bagian terakhir dari Allah Trinitas tentang Roh, ya, kehadiran Roh Allah, Roh Kudus. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ya. Jadi ini gereja adalah komunitas atau persekutuan orang percaya, orang-orang kudus. Tidak hanya sudah disepakati bersama oleh bapak-bapak gereja dalam pengakuan iman rasuli, tapi ini merupakan keistimewaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa identitas kita sebagai orang-orang kudus ini adalah juga tidak hanya persekutuan dengan orang kudus lainnya, tapi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, umat Allah, jemaat Kristus, kita memiliki atau diberi keistimewaan untuk membangun persekutuan atau berkomunitas juga dengan Allah Trinitas. Sangat istimewa ya. Yang keempat, yang terakhir, gereja adalah ciptaan Roh Kudus. Didiami Roh Kudus. Alkitab memberikan penekanan pada pembentukan jenis komunitas baru. Komunitas yang seperti apa? Kan kalau kita bicara komunitas banyak ya. Ada komunitas A, B, C dan sebagainya. Kalau sekarang sudah mungkin bisa sebut komunitas futsal, sepak bola, komunitas arisan, komunitas apalagi ya, para pedagang atau para penghobi apa dan sebagainya. Banyak komunitas olahraga tertentu mungkin atau komunitas sepeda tertentu dan sebagainya. Tapi ini komunitas yang baru, yang berbeda. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus di dalamnya. Tadi sebagai kumpulan persekutuan orang kudus, kita melihat bahwa mereka didiami Roh Kudus. Roh Kudus ada, ini menjadi pembeda dengan semua komunitas yang ada. Ya, komunitas saudara di dalam Kristus itu beda ya. Gereja atau jemaat Tuhan atau umat Allah itu juga komunitas, tapi pembedanya ada di sini ya. Roh Kudus yang membentuknya, Roh Kudus yang menciptakannya. Kemanusiaan baru yang didiami oleh Roh. Batu hidup yang dibangun menjadi rumah rohani. Kita coba baca 1 Korintus. Kita baca bersama-sama, bacakan ya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, kamu ini kan jamak ya, bukan tunggal. Jamak. Jadi Roh Allah mendiami orang-orang percaya. Jadi orang-orang, kumpulan orang-orang itu tadi disebut persekutuan atau komunitas, tapi berbeda dengan semua komunitas yang ada. Makanya disebut komunitas baru. Mengapa? Karena komunitas ini sangat khas, yaitu didiami oleh Roh Kudus. Ya, luar biasa. Ya. Yang lain bagaimana komunitas lain? Ya tidak. Kalau gereja itu adalah komunitas persekutuan yang didiami oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalamnya. Makanya sangat memberi penekanan pada bagaimana kekudusan, kehidupan yang saleh itu mestinya menjadi identitas yang harus terus-menerus dihidupi ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, 1 Petrus, saya baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, ya, perjanjian yang kudus. Luar biasa. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Wah, ini kita sudah bahas dari awal ya.
Jadi persekutuan, panggilan kita, pilihan kita itu karena iman oleh anugerah Yesus Kristus, ya. Lalu kita membangun rumah rohani bersama-sama sebagai sebuah tubuh Kristus, dan kemudian imamat perjanjian yang kudus diulang-ulang, ya. Jadi saya kira kajian dan pendalaman Alkitab ini begitu memberi penegasan untuk cara hidup yang saleh kudus itu penting, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan. Ikut serta membangun. Ya, kita bicara tentang berperan, menggunakan karunia, talenta, kemampuan, mungkin hati saudara ada di mana untuk melayani bagi terbangunnya, ya, majunya, bertumbuhnya jemaat Tuhan, ya, sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Anggota rumah tangga Allah. Jadi kita bagian di dalamnya. Saya baca Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Luar biasa sekali, saudara, ya. Sewarga dengan orang-orang kudus. Jadi kita warga kewarganegaraan atau satu rumah dengan Allah. Allah menyediakan rumahnya di mana dia tinggal berada, dan kita adalah anak-anaknya di dalam rumah tersebut, satu dengan yang lain. Saya kira saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus mendiami kita, kita semua sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira dari poin 1 sampai yang keempat, gambaran inti tentang gereja menurut Alkitab. Nah, kita sudah membahasnya. Saya kira ada banyak hal yang dapat kita renungkan. Tidak hanya kita renungkan, tapi coba kita lakukan. Itu yang jauh lebih penting. Bahwa saudara dan saya adalah umat Allah, ya. Umat Allah, saudara adalah tubuh Kristus. Bicara tentang peran saudara di sana. Umat Allah, kita bicara tentang bagaimana pilihan saudara dari gelap kepada terang yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian yang ketiga kita bicara tentang persekutuan orang-orang kudus. Itu menjadi identitas kita, kekudusan, kesalehan. Dan tidak hanya itu, bahwa kita didiami oleh Roh Kudus. Jadi penting menyadari kita nggak bisa sembarangan dengan hidup kita. Walaupun tubuh ini milik saudara, tapi rupanya tubuh ini adalah tubuh yang juga telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, tubuh dan darahnya. Dan tidak hanya itu, Roh Kudus diam di dalamnya. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Dengan waktu, dengan kemampuan, dengan keterampilan, semua yang ada pada saudara. Ya, saya kira Roh Kudus akan tolong kita semua menjelaskan lebih rinci pada bagian mana saudara akan menerapkan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, kita dalami bersama-sama, tepat pada keperluan saudara untuk bertumbuh dalam iman. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kajian pendalaman Alkitab kami hari ini. Kiranya Roh Kudus akan terus pimpin kami bergairah untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya firman-Mu ada kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan, membebaskan kami, menuntun hidup kami. Ketika kami mulai melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, tidak hanya menjadi pengetahuan yang tersimpan dalam akal pikiran kami. Terima kasih, kami bersyukur pada hari ini untuk perjumpaan ini. Kami akan berjumpa dalam kajian dan pendalaman Alkitab dalam subtema yang lain. Namun dalam tema besar kami, kasih yang bertumbuh
kepada Allah. Dalam nama Yesus, berkati semua jemaat-Mu yang telah belajar bersama-sama lewat kajian dan pendalaman Alkitab ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya ya.